Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Malam ini, kita akan saksikan kisah seorang ayah yang mengira telah meraih segalanya, namun justru dihadapkan pada pilihan terberat. Aku, Wiro, adalah sebuah senja yang menetap di rumah joglo ini. Usiaku tak lagi muda, rambut sudah memutih dan langkah tak sekuat dulu. 6 bulan lalu, Lastri, belahan jiwaku, pergi mendahului. Sejak itu, dinding-dinding kayu jati ini seolah menelan semua suara. Ruangan yang dulu ramai dengan tawa, kini hanya menyimpan gaung hampa, seperti sumur tua yang ditinggalkan. Di sudut ruang tengah, masih ada cangkir porselen milik Lastri. Aku tak pernah memindahkannya. Aku biarkan debu bercerita tentang waktu yang membeku. Aku rindu aroma teh melati yang selalu ia seduh. Rindu ceramahnya yang renyah tentang hidup. Kini, hanya keheningan yang menjadi teman dudukku. Keheningan yang tak pernah bisa diusir, bahkan oleh ingatan yang paling manis sekalipun. Aku punya 3 anak, buah dari cinta yang pernah subur. Bima dan Arya, anak-anakku yang sukses. Nama mereka terpampang di kota besar. Hidup mereka berhias kilau logam dan kaca. Mereka jarang pulang, hanya sesekali mengirim amplop tebal berisi cinta dalam bentuk materi. Bagi mereka, aku adalah tanggung jawab yang bisa diselesaikan dengan selembar cek. Aku bangga. Sungguh, siapa ayah yang tak bahagia melihat anaknya terbang tinggi? Namun ada getir yang terselip. Mereka memberiku kekayaan, tapi mengambil kehangatan. Mereka memberiku uang, tapi tak memberiku waktu. Lalu ada Lestari, bungsuku. Ia tidak kaya. Suaminya, Hendra, hanya seorang pedagang kecil. Rumah mereka sederhana, hanya berdinding bata biasa. Bukan kemewahan joglo ini. Tapi, Lestari dan putranya, Danu, adalah air pelepas dahaga di gurun hatiku. Mereka tak pernah datang dengan janji, tapi selalu datang dengan piring berisi masakan rumahan. Mereka tak pernah memberiku uang, tapi memberiku pelukan yang tak ternilai. Mereka memberiku kehadiran. Sering aku duduk di teras, memandang bintang di langit Sleman. Aku tahu, kesuksesan anak-anak adalah panen dari benih yang aku tanam dengan keringat. Tapi mengapa setelah panen raya itu, justru aku yang merasa menjadi ranting kering? Malam itu, di bawah cahaya bulan sabit yang rapuh, aku merasa seperti seorang raja di istana yang kosong. Aku punya warisan, aku punya nama besar anak-anak, tapi aku tak punya rumah. Rumah bukan soal atap dan tiang, tapi soal jiwa yang merasa diterima tanpa syarat. Aku mulai bertanya, di antara kemewahan dan kehangatan, mana yang sebenarnya telah aku tanam dengan benar? Hati tuaku sudah mulai dicabik-cabik oleh perbandingan ini. Pagi itu adalah pagi Idul Adha. Hujan turun sejak subuh, tak berhenti. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seharusnya, rumah joglo ini dipenuhi riuh tawa dan aroma masakan kambing, seperti yang selalu Lastri siapkan. Namun, yang ada hanya sepi, sepi yang mematikan. Anak-anak suksesku tak ada yang mengundang. Katanya sibuk dengan jamuan penting di ibu kota. Aku duduk di bangku kayu, hati seolah ikut basah oleh gerimis yang tak kenal lelah. Kemana perginya janji-janji yang dulu mereka ucapkan? Janji untuk selalu pulang, janji untuk menjaga. Janji itu kini hanya tinggal uap yang menghilang di udara dingin. Tiba-tiba, di balik tirai hujan, aku melihat Lestari dan Danu datang. Mereka basah kuyup, Danu menggigil kedinginan. Lestari tak pernah menunggu undangan. Baginya, aku adalah rumah. Dan rumah tak perlu surat izin untuk didatangi. Ia datang membawa bungkusan rendang dan senyum yang tulus. "Ayah,
Kenapa di sini? Dingin sekali. Suara Lestari lembut, seperti embun yang menyentuh daun. Ayah tidak apa-apa, nak. Hanya menikmati sepi. Jawabku, menyembunyikan luka. Lestari memelukku. Di pelukan anak bungsuku itu, aku merasakan kembali diriku yang utuh. Aku merasakan kembali kehangatan yang tak bisa dibeli oleh seluruh kekayaan Bima dan Arya. Di mata Lestari, aku bukan pensiunan tua yang menunggu warisan, tapi seorang ayah yang masih harus dicintai. Namun di tengah kehangatan itu, bayangan pahit tak terhindarkan. Aku teringat percakapan Arya di telepon semalam. Mereka berdua, Bima dan Arya, sedang sibuk mengurus dokumen. Dokumen apa? Mereka selalu bicara dengan bahasa kode jika menyangkut harta warisan milikku, terutama sebidang tanah di belakang kompleks yang belum sempat kubagi. Setiap kali kata tanah disebut, nada suara mereka berubah, dari manja menjadi perhitungan. Hatiku perih. Apakah nilai seorang ayah kini diukur dari seberapa besar sisa harta yang ia miliki? Apakah cinta mereka berdua telah menjadi mata air yang kering, digantikan oleh padang rumput ambisi yang tak bertepi? Aku menatap Danu, cucuku. Bocah itu memeluk kakiku erat, seolah aku adalah pelabuhan terakhirnya. Di mata polosnya, aku melihat cinta yang tak meminta. Hujan Idul Adha itu bukan hanya membersihkan jalanan, tapi juga perlahan mulai membuka tirai mata hatiku. Aku mulai menyadari bahwa di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, ada pintu-pintu yang sengaja dikunci dari dalam. Pintu ke hati anak-anakku yang sukses. Pintu yang hanya akan terbuka jika kunci warisanku genggam. Aku terperangkap dalam ironi. Dicintai oleh yang miskin, dan hanya dihargai sebagai aset oleh yang kaya. Beberapa hari setelah Idul Adha, sunyi kembali mendera. Lestari harus kembali pada kehidupan sederhananya. Bima dan Arya mengirimiku pesan singkat, berjanji akan menjemputku segera, memindahkanku ke rumah mewah Arya di Jakarta. Mereka menggunakan kata-kata manis yang dulu sering aku dengar saat mereka merayu minta dibelikan mainan. Kali ini, mainan itu adalah aku, sang ayah, yang akan mereka pajang sebagai bukti bakti. Aku berjalan pelan menuju kamar tua Lastri. Aku membuka lemari kayunya, mencari senandung yang tersisa. Di sana, tersimpan rapi surat-surat lama, foto-foto usang, dan aroma bedak Lastri yang masih samar tercium. Mataku tertuju pada sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada perhiasan sederhana dan sebuah amplop kusam. Amplop itu berisi surat Lastri yang ditulis sebelum ia sakit parah. Tangannya yang gemetar menuliskan sebuah pesan. Wiro, jangan pernah lepaskan rumah joglo ini sebelum kau yakin anak-anakmu tidak lagi butuh pondasi. Rumah ini bukan sekadar kayu dan batu. Ini adalah hati mereka yang harus kau jaga. Hati yang paling rapuh adalah hati Lestari. Jangan pernah kau sakiti Diana. Aku memeluk surat itu. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena merasa bersalah. Aku selama ini terlalu sibuk mencari kebanggaan pada Bima dan Arya, hingga lupa bahwa pondasi yang sesungguhnya telah Lastri tunjukkan melalui Lestari. Aku telah membiarkan hatiku terbuai oleh janji-janji mewah, padahal Lastri sudah mengingatkanku untuk menjaga hati yang paling tulus. Di sisi lain lemari, aku menemukan setumpuk sertifikat tanah dan dokumen warisan. Bau kertas tua itu tiba-tiba menusuk hidungku, terasa lebih mencekik daripada aroma parfum mahal anak-anakku. Dokumen ini adalah biang keladi dari segala kegelisahan. Dokumen ini, yang di mata Bima dan Arya, memiliki nilai lebih besar daripada pelukanku. Aku duduk di lantai dingin, merenungkan hidupku. Aku pensiunan tata usaha sekolah dasar, hidupku lurus dan sederhana. Aku selalu mengajarkan anak-anakku tentang kejujuran dan kerja keras. Namun saat mereka mencapai puncak, mengapa mereka melupakan bekal yang aku berikan? Apakah kesuksesan itu telah merampas nurani mereka, menggantinya dengan kehausan yang tak pernah puas? Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Ayah, bersiaplah.
Besok Arya akan menjemput. Kami sudah siapkan kamar terbaik untuk ayah. Kamar terbaik. Kata-kata itu terdengar megah, tapi di telingaku ia terdengar seperti sebuah sangkar emas. Mereka akan mengambilku, jauh dari joglo ini, jauh dari Lestari. Aku tahu, ini bukan undangan, tapi sebuah pemindahan. Dan aku, seorang ayah, akan pergi membawa koper tua, meninggalkan joglo yang penuh kenangan, meninggalkan pesan Lastri yang masih hangat di tanganku. Aku sedang berjalan menuju panggung konflik, di mana kasih sayang akan diuji dan kesabaran akan dirobek tanpa ampun. Aku sedang berjalan menuju panggung konflik, di mana kasih sayang akan diuji dan kesabaran akan dirobek tanpa ampun. Pagi itu, mobil mewah hitam mengkilap milik Arya berhenti tepat di depan joglo, memuntahkan hawa modernitas yang asing. Arya dengan setelan jas mahal dan jam tangan berkilauan menyambutku dengan pelukan singkat, pelukan yang terasa dingin dan buru-buru. Ia tak melihat mataku, tapi menatap tajam ke arah dinding joglo, seolah sedang menghitung nilai kayu jati di sana. Ayah, semua sudah diurus. Di sana ayah akan dapat perawatan terbaik. Bima sudah menunggu, katanya. Suaranya dipenuhi nada kemenangan yang aneh. Aku hanya membawa satu koper tua, berisi pakaian usang dan foto Lastri. Saat aku melangkah keluar dari pintu joglo, hatiku serasa tertinggal, terbungkus sunyi di dalam rumah yang kini terasa seperti kerangka kosong. Aku menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri megah, diam-diam mengucapkan selamat tinggal. Sejak hari itu, rumah itu bukan lagi milikku, tapi milik kenangan yang akan perlahan-lahan memudar. Perjalanan ke Jakarta adalah perjalanan yang sunyi. Arya lebih sering berbicara dengan ponselnya, membahas proyek dan saham, daripada bertanya kabar hatiku. Aku hanya bisa memandang pepohonan di luar jendela, mencari sepotong ketenangan yang hilang. Aku ingat senandung Lastri, yang selalu bilang, harta takkan pernah bisa membeli kedamaian. Saat itu, aku mulai meragukan semua yang pernah aku yakini. Kami tiba di rumah Arya, sebuah istana kaca dan beton menjulang angkuh di tengah kebisingan kota. Bima dan istrinya, Lena, menyambutku di pintu. Sambutan mereka hangat, namun terasa dipaksakan, seperti pertunjukan yang harus dilakoni di hadapan tetangga. "Selamat datang ya, ini kamar ayah, yang paling nyaman," ujar Arya, menunjuk sebuah kamar di sudut belakang, jauh dari hiruk-pikuk ruang utama. Kamar itu memang mewah, dilengkapi pendingin udara dan televisi layar datar. Tapi jendela kamar itu menghadap dinding tinggi, tanpa pemandangan langit atau pohon. Ia terasa sempit dan pengap, seperti ruangan yang disiapkan untuk barang, bukan untuk seorang ayah. Di malam pertama, saat makan malam, kami duduk di meja panjang yang terbuat dari marmer dingin. Suasana kaku. Mereka sibuk membicarakan harta, liburan ke luar negeri, dan harga properti. Ketika aku mencoba bertanya tentang pekerjaan Danu, cucuku, mereka hanya menjawab singkat dan datar. "Mereka kan beda kelas ya, jangan terlalu dipikirkan," kata-kata Lena, menantuku, menancap. Beda kelas. Di mata mereka, aku telah menjadi bagian dari kelas mereka. Kelas yang bisa dibeli dan dipajang. Aku memandangi piringku. Makanan mewah itu terasa hambar. Jantungku berdenyut pelan, menyadari bahwa aku telah ditukar. Dari pemilik rumah joglo yang sunyi, menjadi penghuni kamar belakang di sangkar emas ini. Hari-hari pertamaku di rumah Arya dan Bima terasa seperti berada dalam film bisu yang mewah. Aku berjalan tanpa suara, makan tanpa selera, dan duduk tanpa tujuan. Anak-anakku dan menantuku, Lena, sibuk dengan dunia mereka. Pintu kamar belakangku jarang diketuk. Jika mereka datang, itu hanya untuk bertanya, "Ayah butuh apa? Nanti biar asisten yang urus." Aku merasa seperti tamu yang kehadirannya dihitung sebagai beban, atau lebih tepatnya, seperti benda bernilai yang harus dijaga agar tidak hilang. Puncak keperihan itu terjadi pada sore hari, saat aku sedang duduk di ruang keluarga. Arya dan Bima sedang berbicara santai, namun nadanya terdengar tinggi. Mereka membahas rencana pembangunan di atas tanah kosong di Bantul, yaitu tanah warisan milikku yang belum dibagikan. "Arya, tanah itu harus segera kita ambil alih. Harga properti naik gila-gilaan," kata Bima, suaranya terdengar serakah. "Tentu mas,
Tinggal tunggu ayah tanda tangan surat pelepasan hak. Ayah kan sudah tua, tidak perlu pusing mengurus aset, biar kita yang urus. Balas Arya, disusul tawa renyah yang terasa menusuk gendang telingaku. Aku terdiam, darahku seolah membeku. Ternyata, ini adalah alasan di balik kamar terbaik dan perawatan terbaik itu. Aku bukan dibawa untuk disayangi, tapi untuk diamankan. Aku hanya alat penandatangan yang sah atas harta yang mereka incar. Sore itu, Lena masuk membawa nampan berisi teh dan kue. Ia melihatku duduk di sana, senyumnya menghilang. "Ayah, kenapa tidak di kamar saja? Kan ayah bisa nonton televisi," katanya. Suaranya kini terdengar dingin, penuh penolakan. "Ayah hanya ingin melihat kalian berkumpul, Nak," jawabku pelan. "Berkumpul? Kami sedang bicara bisnis serius ya. Ayah mana mengerti. Lebih baik ayah istirahat," balasnya, tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. Kata-kata itu bukan cacian yang dilemparkan, tapi racun yang disuntikkan perlahan ke dalam urat nadiku. Aku seorang ayah, orang yang telah mengajarkan mereka tentang arti hidup, kini dianggap tak pantas mendengar pembicaraan serius mereka. Aku bangkit, lututku terasa lemas, dan berjalan kembali ke kamar belakang. Langkahku berat, seperti memikul seluruh dosa dan penyesalan yang ada di dunia ini. Di dalam kamar, aku mengeluarkan foto Lastri. Air mataku jatuh tanpa suara. "Lastri, seandainya kau masih ada." Hatiku menjerit, bukan karena sakit fisik, tapi karena mati rasa yang diberikan oleh darah dagingku sendiri. Aku tahu, ini baru permulaan. Badai di hati seorang ayah baru saja dimulai. Aku tahu, ini baru permulaan. Badai di hati seorang ayah baru saja dimulai. Aku terbaring di kasur empuk kamar belakang. Cahaya lampu kota menembus tipis dari celah tirai. Semewah apapun tempat ini, ia tak pernah bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Malam itu, aku merasa sangat kesepian. Lebih sepi daripada saat aku sendirian di joglo, karena di sini aku kesepian di tengah keramaian. Tiba-tiba, ponsel tuaku berdering pelan. Nama Lestari muncul di layar. Aku buru-buru mengangkatnya, takut suara itu akan membangunkan penghuni lain. "Ayah, bagaimana kabarnya? Ayah sudah makan? Jakarta dingin sekali, Ayah." Suara Lestari terdengar cemas, penuh perhatian. Dalam sekejap, kehangatan itu mengalir, menghapus dingin yang menempel di hatiku. "Ayah baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir. Arya dan Bima merawat ayah dengan baik." Dustaku, mengucapkan setiap kata dengan hati yang pedih. Aku tak ingin Lestari, yang hidupnya sudah sederhana, ikut terbebani oleh drama kemewahan ini. Lestari terdiam sejenak. "Ayah." Lestari tahu ayah tidak pernah pandai berbohong. Mata ayah selalu bercerita, bahkan lewat telepon. Air mataku kembali menggenang. Hanya Lestari, satu-satunya yang masih membaca bahasa hatiku. Aku tahu dia tahu ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa kemewahan ini hanyalah topeng dari sebuah sandiwara. "Nak, ayah hanya merindukan rumah yang sesungguhnya," kataku. Suaraku bergetar. Lestari tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berkata, "Ayah, kalau ayah merasa tidak nyaman, pulanglah. Kami tidak punya kasur semewah di sana. Tapi kami punya tempat yang hangat untuk hati ayah." Kalimat itu, sederhana dan jujur, adalah obat penawar paling mujarab. Lestari tidak berbicara soal warisan atau aset. Ia berbicara tentang tempat yang hangat untuk hati. Sebelum menutup telepon, Lestari berbisik, "Ayah, hati-hati dengan dokumen, terutama yang butuh tanda tangan. Jangan mudah percaya." Bisikan itu adalah peringatan. Sebuah petunjuk yang datang dari naluri seorang anak perempuan. Ia tahu watak kakak-kakaknya. Ia tahu betapa rapuhnya seorang ayah di hadapan rayuan harta. Pesan Lestari itu membuatku waspada. Pemicu konflik telah dilemparkan. Aku menyadari, drama ini bukan lagi sekadar soal perbedaan cinta, tapi soal perebutan warisan yang akan merusak ikatan darah. Malam itu, aku tidur dengan hati yang terbelah. Di satu sisi, aku disakiti oleh keangkuhan anak laki-lakiku. Di sisi lain, aku disembuhkan oleh ketulusan anak perempuanku.
Aku harus segera bertindak. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya Bima dan Arya rencanakan dengan warisan terakhir Lastri. Aku tak boleh membiarkan ketamakan merampas sisa-sisa martabatku. Ini adalah titik balik, di mana keraguan harus diubah menjadi keberanian. Keberanian seorang ayah tua tak lagi diukur dari seberapa kuat tinjunya, melainkan dari seberapa tabah hatinya menghadapi kebenaran. Pagi itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi patung bisu. Aku harus mencari tahu, harus melihat dengan mata kepala sendiri seberapa jauh anak-anakku tersesat dalam lembah keserakahan. Aku menunggu dengan sabar. Arya dan Lena pergi bekerja dengan tergesa-gesa, meninggalkan rumah dalam pengawasan asisten rumah tangga yang sibuk di dapur. Ini adalah waktu emasku. Dengan langkah yang dipandu oleh kecemasan dan bisikan Lestari, aku menuju ruang kerja Arya. Sebuah ruangan yang selalu tertutup rapat, seolah menyimpan dosa-dosa besar. Aku ingat, Lastri pernah memberitahu di mana kunci cadangan diletakkan. Sebuah kebiasaan kuno yang dibawa Arya dari Joglo. Tanganku gemetar saat meraih kunci itu, seolah aku adalah seorang pencuri di rumah darah dagingku sendiri. Ironi yang paling menyakitkan, batinku. Pintu terbuka. Ruangan itu berbau kertas mahal dan ambisi. Aku bergerak cepat, mencari laci atau lemari yang terkunci. Dan di laci bawah meja kerja Arya, aku menemukan apa yang kucari. Sebuah map hijau tebal yang tersembunyi di balik tumpukan buku bank. Saat map itu kubuka, duniaku seolah runtuh. Bukan dengan bunyi keras, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Di sana terhampar. Aku kembali ke kamar belakang. Map hijau itu kini tersembunyi di bawah kasurku. Aku harus berpikir. Jika aku menolak, mereka akan marah dan mengancam. Jika aku menyerah, aku akan kehilangan bukan hanya tanah, tapi juga pesan terakhir Lastri. Aku tahu, detik ini, aku bukan lagi seorang ayah yang dicintai, melainkan sebuah penghalang yang harus segera disingkirkan dari peta keuntungan mereka. Hati dan logikaku mulai berperang. Aku harus memilih, harta yang tak berarti atau harga diri yang tak ternilai. Aku harus memilih, harta yang tak berarti atau harga diri yang tak ternilai. Setelah penemuan map hijau itu, setiap detik di rumah mewah ini terasa seperti penyiksaan. Aku berjalan membawa rahasia, dan rahasia itu adalah bom waktu yang siap meledak di wajahku. Sikap Arya dan Bima berubah. Mereka menjadi sangat manis, terlalu manis. Mereka mulai menanyakan kabarku setiap jam, membawakan makanan kesukaanku, dan mengajakku bicara tentang masa lalu. Semua dilakukan untuk melunakkan hati, menyiapkan panggung untuk permintaan besar mereka. Suatu siang, saat Arya dan Bima duduk bersamaku di teras belakang, mereka memulai percakapan yang sudah kuduga. Ayah, kata Arya, nadanya dilembutkan seolah membelai. Kami sudah memikirkannya, ayah kan sudah tua, tidak usah repot mengurus aset di Bantul. Tanah kosong itu, jika dijual, hasilnya bisa untuk ayah berobat, atau ayah bisa punya dana pensiun yang lebih besar. Kami ingin ayah tenang ya, timpal Bima, menambahkan kebohongan yang rapi. Kami ingin ayah percaya, semua ini demi kebaikan ayah. Kami sudah siapkan dokumennya, ayah tinggal tanda tangan. Kata tanda tangan itu terdengar seperti sebuah mantra yang mematikan. Aku menatap mata mereka. Di sana, aku tidak menemukan cinta, hanya bayangan angka-angka di rekening bank. Aku terdiam, berusaha mengendalikan gelombang emosi yang bergejolak. Aku ingat pesan Lastri, jangan pernah lepaskan rumah Joglo ini sebelum kau yakin anak-anakmu tidak lagi butuh pondasi. Nah, ayah tidak butuh uang kalian, jawabku pelan. Suaraku sedikit serak. Ayah hanya butuh kalian. Apakah cinta kalian harus dibayar dengan tanah? Wajah Bima dan Arya seketika berubah. Senyum manis itu runtuh, digantikan oleh kekesalan yang terselubung. Ayah bicara apa sih? Tentu saja kami cinta ayah. Justru karena cinta, kami ingin ayah tidak susah. Jangan sentimental ya, ini bisnis, bukan drama. Bantah Bima, nadanya mulai mengeras. Justru ini drama, nak.
Drama tentang hati yang mati karena harta, balasku. Aku melihat Lena berdiri di balik tirai kaca, menguping, dengan ekspresi sinis yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu, mereka tidak akan menyerah. Permintaan itu akan diulang-ulang, semakin mendesak, semakin kejam, sampai aku tak punya tenaga lagi untuk melawan. Mereka akan memenjarakan aku dalam kenyamanan yang mereka sebut bakti, sampai aku menyerahkan semua. Di rumah megah ini, aku merasa seperti berada di medan perang yang sunyi, di mana senjata yang digunakan adalah kata-kata manis yang beracun. Aku merasa seperti berada di medan perang yang sunyi, di mana senjata yang digunakan adalah kata-kata manis yang beracun. Malam harinya, ketegangan itu pecah. Bima dan Arya kembali mencoba merayuku, namun kali ini mereka menggunakan Lena sebagai ujung tombak. Lena datang ke kamar belakang. Ia tidak membawa makanan enak, melainkan membawa setumpuk surat-surat dan pena emas. Wajahnya dingin, matanya menyorot tajam. "Ayah, mari kita selesaikan ini. Jangan mempersulit urusan." Ayah sudah tahu betapa besar biaya hidup di Jakarta. Kami sudah merawat ayah di sini. Ini bukan gratis ya, katanya. Suaranya menusuk. Aku menatapnya, tak percaya bahwa kalimat itu keluar dari mulut menantuku. "Maksudmu, kehadiran ayah di sini adalah sebuah utang?" Tanyaku. Hatiku berdenyut sakit. "Anggap saja begitu," jawab Lena, tanpa rasa bersalah. "Daripada tanah itu diurus Lestari yang miskin dan tak tahu apa-apa, lebih baik kami yang pegang. Kami tahu cara melipat gandakan aset. Lestari hanya akan menghabiskannya untuk hal-hal tak penting, seperti membantu tetangga atau menyumbang ke panti." "Dia itu bodoh ya," kata-kata Lena, yang meremehkan ketulusan Lestari, menghantamku lebih keras daripada semua penghinaan tentang diriku. Lestari adalah cahaya di tengah kegelapan ini, dan kini ia dihina karena kemurahan hatinya. "Jangan pernah kau hina anakku, Lena." Suaraku meninggi. Untuk pertama kalinya aku mengeluarkan suara kemarahan sejak Lastri tiada. Lestari mungkin tidak punya harta, tapi dia punya hati yang tak ternilai. Sementara kalian punya segalanya, tapi hati kalian terbuat dari batu. Lena tertawa sinis. Tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. "Oh, jadi ayah lebih memilih si miskin itu. Baik, kalau begitu ayah tanda tangan. Dan ayah boleh pergi dari sini. Kami sudah muak dengan drama kesederhanaan ayah yang sok suci ini." Ia meletakkan pena emas itu dengan kasar di atas dokumen. "Kami sudah bayar mahal untuk membawa ayah ke sini. Dan kami butuh hasil." Aku menatap pena itu. Ia berkilauan. Simbol dari janji dan pengkhianatan. Aku bisa saja menandatangani, mengambil uangnya, dan kembali ke Joglo. Tapi jika aku melakukannya, aku akan mengkhianati diriku sendiri, mengkhianati Lastri, dan yang terpenting, mengkhianati keikhlasan Lestari. Aku telah mencapai titik di mana harga diri seorang ayah harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti kehilangan semua anakku yang lain. Aku telah mencapai titik di mana harga diri seorang ayah harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti kehilangan semua anakku yang lain. Di tengah malam, saat rumah megah itu terlelap dalam keheningan yang menyesakkan, aku bangkit. Perkataan Lena terus bergaung di telingaku. Kami sudah muak dengan drama kesederhanaan ayah yang sok suci ini. Mereka ingin aku pergi. Baik, aku akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi dengan menandatangani surat pengkhianatan itu. Aku meraih ponsel tuaku dan menghubungi Lestari. Sudah larut malam, tapi aku tahu Lestari akan bangun. "Nak, maafkan ayah mengganggu," bisikku pelan. "Ayah, ada apa? Kenapa suara ayah seperti ketakutan?" Lestari menjawab, suaranya penuh kekhawatiran yang tulus. Aku menceritakan semua, map hijau, surat-surat yang sudah disiapkan, dan penghinaan yang aku terima. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku bicara tentang betapa sakitnya hati seorang ayah yang harus diperlakukan sebagai barang dagangan. Lestari menangis di seberang telepon. "Ayah, kenapa tidak bilang dari awal? Pulanglah ya. Sekarang juga. Kami akan jemput ayah." "Tidak, nak. Kalian jangan ke sini. Mereka akan curiga, dan ayah tidak ingin membuat keributan di rumah mewah ini. Ayah tidak mau merusak kebanggaan mereka," kataku. Aku harus melindungi Lestari dan Danung dari kemarahan Bima dan Arya. Aku membuat sebuah keputusan yang pahit, namun harus dilakukan demi martabat. Dengarkan ayah baik-baik, nak. Besok sore, ayah akan keluar dari rumah ini. Ayah akan keluar tanpa jejak. Ayah akan naik bus pertama kembali ke Jogja. Lestari terkejut. "Tapi ayah sendiri? Bagaimana kalau ayah sakit?" "Ayah tidak apa-apa. Ayah akan baik-baik saja, selama ayah tahu hati ayah masih utuh," jawabku.
Aku berpesan kepada Lestari, jangan cari ayah. Jangan bilang kepada Bima dan Arya bahwa ayah menelponmu. Biarkan mereka berpikir ayah pergi karena marah, bukan karena takut. Dan satu hal, Nak, tolong jaga rumah Joglo. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Rumah itu adalah jantung Lastri yang harus kita jaga. Setelah menutup telepon, aku duduk di tepi ranjang. Aku memandangi koper tua di sudut kamar. Di dalamnya, ada sepotong harapan dan harga diri yang tersisa. Aku mengambil map hijau itu, dan dengan pena yang bukan emas, aku menulis sebuah pesan singkat di balik akta jual beli. Aku tidak pernah mengajarkan kalian tentang harga tanah, tapi tentang harga diri seorang ayah. Warisan sejati sudah kalian bunuh. Besok sore adalah klimaks. Aku akan melakukan konfrontasi terakhir. Konfrontasi yang sunyi, namun akan lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Aku akan melakukan konfrontasi terakhir. Konfrontasi yang sunyi, namun akan lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Waktu terasa merangkak lambat. Setiap detiknya membawa beban ketegangan yang menyesakan. Aku menghabiskan pagi dengan memandangi langit dari balik jendela kamar belakang, menghimpun sisa-sisa keberanian yang kupunya. Pukul 4 sore, saat jarum jam menyentuh waktu yang kutentukan, aku bangkit. Aku tak membawa barang berharga, hanya sebuah koper kecil, berisi kenangan Lastri dan beberapa helai baju tua. Sebelum keluar, aku melakukan tugas terakhirku. Aku mengambil map hijau dari bawah kasurku dan meletakkannya, bukan di kamar Arya, tapi di atas meja ruang makan, tempat di mana penghinaan terakhir mereka dilontarkan. Di sampingnya, kuletakkan surat singkat yang kutulis di balik akta jual beli itu. Biar mereka tahu, ayah mereka pergi bukan tanpa suara. Aku melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, aku berpapasan dengan Lena yang baru saja pulang dari kegiatan sosialnya. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan memegang tas mahal. Ia melihatku dengan koper, dan wajahnya seketika menunjukkan keheranan bercampur kekesalan. "Ayah mau kemana?" tanyanya. Nadanya datar, tanpa kekhawatiran yang berarti. Aku berhenti. Aku menatap mata menantuku. Di sana aku melihat refleksi diriku yang sudah rentah dan lelah, namun juga melihat kejujuran yang tersembunyi. Inilah teriakan terkuatku. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh kepedihan, tatapan seorang ayah yang hatinya telah remuk redam oleh keserakahan. Tatapan itu berkata, "Aku pergi karena kalian membunuhku perlahan." Lena terdiam, sorot matanya yang sinis sedikit goyah. Ia mungkin menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perselisihan biasa, tapi keangkuhannya terlalu besar untuk membiarkannya bertanya lebih lanjut. Aku berbalik dan melanjutkan langkahku menuju pintu utama. Pintu kaca itu terbuka, menyambutku dengan udara sore Jakarta yang panas. Mobil-mobil mewah Arya dan Bima terparkir di garasi, simbol-simbol kekayaan yang terasa seperti jeruji besi. Aku meninggalkan semua itu di belakangku. Aku memilih jalan kaki. Di persimpangan jalan, aku menghentikan sebuah taksi usang. "Terminal, Pak," kataku. Suaraku kembali serak karena menahan tangis. Saat taksi itu melaju, aku menoleh ke belakang, melihat rumah megah itu perlahan menghilang dari pandangan. Aku tak menyesal meninggalkan dinding dan atap yang dingin itu. Aku hanya menangisi dua anakku, Bima dan Arya, yang kini lebih mencintai harta daripada darah daging. Aku adalah seorang ayah yang memilih diusir daripada dikhianati. Aku mengeluarkan foto Lastri dari saku, menciumnya perlahan. "Aku sudah pulang, Lastri," bisikku. Aku tidak pulang ke Joglo. Aku pulang ke harga diri yang telah lama hilang. Perjalanan pulang ke Jogja adalah perjalanan yang jauh, bukan dalam jarak, tapi dalam pengakuan bahwa aku telah kehilangan dua anak demi menyelamatkan satu anak dan jiwaku. Aku tahu Lestari sedang menunggu, tapi aku tidak boleh membebaninya. Aku harus menemukan jalanku sendiri. Aku tahu Lestari sedang menunggu, tapi aku tidak boleh membebaninya. Aku harus menemukan jalanku sendiri. Di dalam bus malam yang melaju menuju timur, aku duduk di bangku paling belakang, mencoba membaur dalam kegelapan dan keheningan.
Bunyi mesin diesel bus adalah satu-satunya suara yang meredam suara kehancuran di dalam dadaku. Aku bisa saja menelepon Lestari dan memintanya menjemputku. Aku tahu dia dan Danu akan datang tanpa ragu. Tapi hatiku menolak. Aku telah menjadi beban bagi yang kaya. Aku tidak ingin menjadi beban bagi yang tulus. Lestari sudah berjuang keras dengan hidupnya yang sederhana. Aku tak mau kemiskinan dan ketulusannya menjadi alasan bagi Bima dan Arya untuk semakin menghinanya. Keputusan terberatku yang mulai kuambil di dalam bus ini adalah aku tidak akan kembali ke Joglo dan aku tidak akan tinggal di rumah Lestari. Aku akan menjadi bayangan, menjadi sunyi, menjadi udara yang tak terlihat, sampai semua badai mereda. Di kepalaku, aku membayangkan reaksi Bima dan Arya saat menemukan map hijau di atas meja makan. Mereka pasti akan marah. Mereka pasti akan mencari. Tapi yang akan mereka temukan hanyalah sebuah pesan, bahwa harta takkan pernah bisa membeli hati seorang ayah. Semalaman aku tak bisa tidur. Setiap guncangan bus terasa seperti penyesalan yang mendera. Aku teringat masa kecil Bima dan Arya, saat mereka kecil, lugu, dan penuh cinta. Di mana salahku sebagai seorang ayah? Apakah aku terlalu fokus menanam benih kesuksesan, hingga lupa menyirami akar ketulusan? Menjelang subuh, bus berhenti di sebuah rest area di pinggir kota kecil. Aku turun, menghirup udara dingin yang menyegarkan. Aku melihat seorang pria tua penjual kopi keliling. Ia tersenyum ramah, senyum yang tulus, tanpa motif tersembunyi. Aku memesan kopi. Pria itu menyeduhnya dengan tangan yang kasar, namun penuh kehangatan. Di sana, di tengah keramaian subuh yang singkat, aku merasa lebih diterima daripada di Istana Kaca Arya. Saat matahari mulai terbit, aku melanjutkan perjalanan. Cahaya fajar menyentuh wajahku, menyinari kerutan yang menyimpan ribuan cerita. Aku tahu, hari-hari di depan akan sulit. Aku tidak punya banyak uang. Aku tua dan rapuh. Namun, aku punya satu hal yang lebih berharga. Aku telah menyelamatkan harga diriku. Saat aku tiba di Terminal Giwangan, Yogyakarta, aku turun dengan langkah pasti. Aku telah kembali ke tanah kelahiranku, tapi aku datang sebagai orang asing. Aku harus memilih tempat persembunyian, tempat di mana aku bisa menunggu akhirku tanpa merepotkan siapapun. Aku tahu, ini adalah awal dari jalan sunyi yang akan membawaku pada sebuah perpisahan yang abadi. Aku tahu, ini adalah awal dari jalan sunyi yang akan membawaku pada sebuah perpisahan yang abadi. Yogyakarta menyambutku dengan aroma gudeg dan debu jalanan yang akrab. Aku berdiri di terminal, terasing di tengah keramaian yang kukenal. Aku tidak menghubungi Lestari. Rasa bersalah dan harga diri menahanku. Aku tidak ingin ketulusan Lestari menjadi peluru bagi Bima dan Arya. Aku berjalan menjauh dari keramaian, mencari sebuah tempat yang sunyi, tempat yang bisa menjadi peristirahatan sementara bagi jiwaku. Aku menemukan sebuah musola kecil yang tak terawat di belakang pasar tradisional. Di sana aku bisa berwudu, sholat dan tidur sebentar tanpa menarik perhatian. Saat aku menutup mata, wajah Bima, Arya dan Lena muncul, berteriak tanpa suara, menuntut akta jual beli itu. Aku tahu mereka sedang dalam puncak kemarahan. Mereka pasti sudah menghubungi Lestari, menuduhnya bersekongkol. Ponselku berdering, benar saja. Nomor Bima, aku membiarkannya berdering, membiarkan kemarahannya menjadi suara kosong di udara. Setelah beberapa saat, giliran Lestari yang menelpon. Aku mengangkatnya. Ayah, ayah di mana? Lestari sudah cari ayah di terminal. Ayah jangan bohong. Kenapa ayah tidak mau pulang? Suara Lestari terdengar putus asa, bercampur tangis. Nah, dengarkan ayah. Ayah baik-baik saja, kataku, mencoba menenangkan. Ayah sudah di Jogja, tapi ayah butuh waktu sendiri. Ayah butuh menenangkan hati ayah. Ayah jangan bilang mau menggelandang. Ayah sakit, pulang ya. Lestari mohon. Ayah tidak menggelandang, nak. Ayah hanya berkemah sebentar. Ini bukan soal ayah tidak sayang kalian.
Ini soal ayah tidak mau menjadi alasan kalian berkelahi. Biarkan ayah sendiri dulu, hanya seminggu. Setelah itu, ayah janji akan menghubungi kalian. Aku berbohong lagi. Aku tidak yakin aku punya waktu seminggu. Aku mendengar Danu berteriak di belakang. "Kakek, cepat pulang. Kami rindu." Teriakan itu memukul ulu hatiku. Aku menutup telepon, mematikan ponselku. Sebelum aku menyerah pada kehangatan mereka, aku memilih jalan ini. Jalan yang sunyi, penuh resiko, tapi murni. Aku memilih penderitaan fisik di luar sana, daripada penderitaan batin di dalam istana mewah. Aku memilih kedinginan malam daripada dinginnya hati anak-anakku. Malam itu, aku tidur di serambi musola. Bintang di atas sana terasa jauh lebih dekat daripada tatapan anak-anakku yang sukses. Aku mulai merasakan sakit di dadaku. Bukan hanya sakit hati, tapi sakit fisik yang mulai menjalar. Aku tahu, tubuhku sudah terlalu lelah menopang beban hatiku. Aku mulai menyadari bahwa akhir dari cerita ini mungkin sudah dekat. Dan aku harus menghadapinya sendirian. Demi cinta yang tak ingin membebani. 2 hari aku hidup dalam keheningan. Hanya ditemani debu dan suara takbir dari jauh. Aku tak lagi peduli dengan kemewahan atau kenyamanan. Yang kuinginkan hanyalah ketenangan. Kedamaian terakhir. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di Jakarta, badai kemarahan sedang mencapai puncaknya. Aku tahu itu tanpa harus melihat. Bima dan Arya pasti menemukan suratku. Pasti sudah mengamuk. Dan pasti sudah menuding Lestari. Pagi menjelang siang, saat aku sedang duduk merenung di serambi musola, aku melihat sebuah mobil yang tidak asing. Mobil sedan hitam milik seorang kerabat Lestari, yang sering dipakai Danu. Danu, cucuku, bersama Lestari. Mereka pasti berhasil melacakku melalui jejak terakhir yang kutinggalkan. Atau mungkin naluri seorang anak yang putus asa. Mereka turun dari mobil. Wajah Lestari sembab karena tangis. Sementara Danu berlari kencang ke arahku. "Kakek, kenapa kakek begini?" Danu memelukku erat. Pelukan itu adalah obat, tapi juga pengingat bahwa keputusanku telah melukai mereka. Lestari mendekat. Ia tidak marah, hanya kecewa dan sedih. "Ayah, kenapa ayah tega melakukan ini? Kenapa ayah memilih menderita sendiri?" Aku memeluk Danu dan menatap Lestari. "Nak, ayah tidak mau kalian terluka. Bima dan Arya akan menyalahkan kalian. Mereka akan menghina kalian lebih parah. Ayah tidak ingin menjadi alasan kalian menanggung beban ini." Lestari menggelengkan kepala. Air mata kembali membasahi pipinya. "Ayah, kami tidak peduli mereka mau bicara apa. Ayah adalah ayah kami. Kehangatan kami tidak bersyarat. Kami tidak butuh joglo itu. Kami hanya butuh ayah." Kata-kata itu, kehangatan kami tidak bersyarat, merobek pertahananku. Aku menangis. Bukan karena sakit fisikku yang semakin menjadi, tapi karena ketulusan yang tak pernah lekang ini. Namun, di tengah-tengah pertemuan haru itu, aku mengambil keputusan final. Keputusan yang tidak bisa Lestari atau siapapun ubah. Aku tahu, penyakitku sudah parah. Aku tidak punya waktu lama. Jika aku kembali ke rumah Lestari, aku akan menjadi beban finansial dan emosional yang besar. Aku tak ingin Lestari menjual satu-satunya yang mereka punya demi merawatku. "Nak, ayah minta maaf. Ayah akan pergi sebentar lagi," kataku, dengan suara pelan yang terdengar seperti janji. "Tapi ayah tidak bisa pulang bersama kalian sekarang. Izinkan ayah menempuh jalan sunyi ini. Ini adalah pilihan terakhir ayah untuk melindungi kalian. Kalian pulanglah. Janji pada ayah. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan pernah kehilangan hati yang dermawan itu." Aku menolak ajakan mereka. Aku memaksa mereka pergi. Konfrontasi besar yang kuperkirakan akan terjadi dengan Bima dan Arya justru terjadi dalam keheningan ini, antara aku dan anak perempuanku. Dan pada akhirnya, aku memilih penderitaan dan perpisahan abadi sebagai cara terakhirku untuk mencintai Lestari tanpa membebani. Inilah klimaks yang sesungguhnya.
Perpisahan yang didorong oleh cinta yang terlalu besar dan tulus. Inilah klimaks yang sesungguhnya. Perpisahan yang didorong oleh cinta yang terlalu besar dan tulus. Aku melihat mobil Lestari perlahan menjauh. Membawa pulang Danu. Membawa pulang semua harapan yang seharusnya aku nikmati. Saat mobil itu hilang di belokan gang, aku merasa jiwaku ikut tersedot ke dalamnya, meninggalkan raga yang kini terasa hampa dan rapuh. Aku kembali ke musola kecil itu, namun aku tahu aku tak bisa tinggal lama di sana. Aku telah dilihat, dan sebentar lagi Lestari akan kembali. Aku tidak ingin keberadaanku menjadi pemicu pertengkaran baru. Aku harus menghilang, sepenuhnya, menjadi udara yang tak bisa dilacak. Aku berjalan menjauhi keramaian, menelusuri jalan-jalan kecil, menuju pinggiran kota yang lebih sunyi. Aku berjalan lambat, setiap langkah terasa seperti mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhir. Rasa sakit di dadaku semakin intens, sebuah rasa perih yang bukan hanya berasal dari hati, tetapi kini menjalar ke seluruh tubuh. Aku tahu, ini adalah tanda bahwa waktu perjalananku di dunia ini hampir habis. Aku menemukan sebuah pondok tua yang ditinggalkan, jauh di tengah kebun kosong, di balik rerimbunan pohon bambu. Tempat itu lembab, kotor, dan sepi, sempurna. Aku merangkak masuk, bersandar pada dinding kayu yang lapuk. Di tempat inilah, aku memilih untuk menjalani hari-hari terakhirku. Sebuah set ending yang sunyi, hasil dari pilihan cinta terakhirku. Aku mengeluarkan foto Lastri. Wajahnya tersenyum lembut, seolah tahu apa yang sedang kurasakan. Aku sudah memilih Lastri, bisikku pada foto itu. Aku memilih melindungi hati Lestari, bahkan jika itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak mau dia kehilangan kehormatan di mata saudara-saudaranya yang buta harta. Malam turun, membawa hawa dingin yang menusuk. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena kelelahan yang tak tertahankan. Aku menutup mata, dan yang kulihat bukan lagi wajah Bima dan Arya yang menghina, tapi wajah Lestari yang menangis, dan Danu yang memelukku. Aku tahu, Bima dan Arya akan mendapatkan joglo itu, karena aku sudah tiada untuk melawannya. Tapi setidaknya, Lestari dan Danu akan tahu kebenarannya. Mereka akan mendapatkan warisan yang lebih berharga. Warisan berupa keikhlasan dan cinta tak bersyarat seorang ayah. Di tengah keheningan, aku merasakan tubuhku semakin memberat. Napasku menjadi dangkal. Setiap hembusan terasa seperti perjuangan. Aku tersenyum tipis. Tidak ada penyesalan. Aku telah menyelesaikan peranku sebagai seorang ayah dengan cara yang paling jujur, meskipun paling menyakitkan. Aku menutup mata, membiarkan kegelapan merangkul. Aku menutup mata, membiarkan kegelapan merangkul. Pagi datang, namun Wiro, sang ayah, tak lagi bangun menyambutnya. Raga yang lelah itu terbaring sunyi di pondok bambu yang lembab. Ia pergi dalam damai, ditemani foto Lastri, tanpa keluh kesah, tanpa air mata, tanpa beban kepada siapapun. Kepergiannya adalah kesaksian terakhir akan cinta yang memilih penderitaan di atas kemewahan. Sementara itu, Lestari dan Danu, yang tak tenang dengan perpisahan paksa itu, kembali ke area musola. Sejak semalam, hati Lestari terus menjerit. Ia tahu, janji hanya seminggu, ayahnya adalah kebohongan manis terakhir. Ibu, kakek pasti kedinginan, kata Danu, matanya berkaca-kaca. Mereka mulai mencari dengan panik. Mereka menyusuri setiap lorong, setiap semak, setiap gubuk tua. Lestari tahu, jika ayahnya ingin disembunyikan, ayahnya akan memilih tempat yang paling sunyi. Dan naluri seorang anak perempuan membawanya ke kebun bambu yang terpencil itu. Lestari melihat pondok itu. Ia berlari, jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk menusuknya dalam-dalam. Ia menemukan ayahnya. Wiro terbaring tenang, wajahnya damai, seolah baru saja tertidur pula setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Koper tua Wiro tergeletak di sampingnya, terbuka sedikit, menampakkan foto Lastri yang tersimpan rapi. Lestari menjerit, bukan jeritan kemarahan, tapi jeritan penyesalan yang mendalam. Ia mendekap tubuh ayahnya yang sudah dingin.
Ayah, kenapa ayah tinggalkan Lestari sendiri? Kenapa ayah memilih jalan ini? Danu menangis tersedu-sedu, memeluk kaki kakeknya. Keheningan pondok itu kini dipenuhi oleh air mata tulus. Air mata yang tak pernah bisa dibeli oleh seluruh kekayaan Bima dan Arya. Mereka membawa Wiro kembali ke Joglo, rumah yang dulu ia tinggalkan dalam kesedihan. Meskipun Wiro sudah tiada, Lestari memastikan ayahnya dimakamkan di dekat Lastri, di tanah yang Lastri cintai. Kabar duka itu sampai ke Jakarta. Bima dan Arya datang, mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut, bercampur rasa bersalah yang tak terucapkan. Mereka datang terlambat, sangat terlambat. Saat mereka melihat jasad ayah mereka yang kurus dan pucat, yang meninggal di tempat sunyi jauh dari kemewahan mereka. Bima dan Arya tahu, mereka telah kalah. Mereka kalah bukan dalam perebutan harta, tapi kalah dalam perebutan hati. Dan penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada kerugian bisnis apapun. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencintai warisan, bukan orang tua. Bima dan Arya tahu mereka telah kalah. Mereka kalah bukan dalam perebutan harta, tapi kalah dalam perebutan hati. Dan penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada kerugian bisnis apapun. Pemakaman Wiro berjalan hikmat, penuh haru. Lestari dan Danu adalah pilar kekuatan, sementara Bima dan Arya berdiri canggung, terasing, seolah mereka adalah tamu di acara duka ayah mereka sendiri. Setelah prosesi pemakaman, sesuai hukum waris, Joglo dan tanah di Bantul itu akhirnya menjadi milik mereka. 3 bersaudara, Bima dan Arya, dengan mata yang masih menyiratkan keserakahan yang tak pernah mati, segera meminta Lestari untuk mengurus pembagian aset. Lestari menatap kedua kakaknya. Tatapannya tenang, namun penuh kekuatan. "Aku tidak butuh bagianku dari tanah ini," kata Lestari. Suaranya mantap, memutus keheningan di ruang tengah Joglo. Bima dan Arya terkejut. "Kau gila, Lestari? Itu hakmu. Kau butuh uang itu," seru Bima, mencoba memahami logika adik perempuannya yang dianggap bodoh. "Aku tidak butuh," ulang Lestari. Ayah sudah memberikan warisan yang paling berharga kepadaku, hati yang tulus. Aku melihat bagaimana kalian memperlakukan ayah, dan aku tidak mau harta ini menjadi racun di hatiku juga. Ambil bagianku, ambil semua Joglo ini. Gunakan untuk menutupi biaya operasional kalian yang katanya sangat mahal. Arya mencoba membujuk. "Jangan begitu, Nak. Ayah pasti ingin kau punya bagian." Lestari tersenyum getir. "Ayah sudah pergi, Mas Arya. Ia memilih pergi daripada menandatangani surat-surat kalian. Itu adalah konfrontasi terakhir ayah. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Sekarang, hiduplah dengan kemewahan itu." Lestari mengambil koper Pua Wiro, yang kini hanya berisi foto Lastri, dan meninggalkan Joglo. Ia tidak membawa apa-apa selain keikhlasan. Bima dan Arya akhirnya memenangkan Joglo dan tanah. Mereka segera memulai renovasi besar-besaran, mengubah Joglo tua yang syarat makna, menjadi properti modern yang menjanjikan keuntungan. Mereka kaya, mereka sukses, dan kini mereka memiliki warisan itu sepenuhnya. Namun, sejak saat itu, kebahagiaan seolah menjauh dari mereka. Setiap sudut Joglo yang telah direnovasi, setiap helai kayu jati yang mengkilap, seolah membisikkan penyesalan dan pengkhianatan. Mereka sering bertengkar, hidup mereka dipenuhi kecurigaan dan ketidaktenangan. Mereka memiliki rumah yang indah, tapi tidak memiliki jiwa di dalamnya. Mereka sadar, mereka sudah menang di atas kertas, tapi telah kalah total di hadapan cermin hati. Set ending Wiro adalah permulaan dari set ending yang menimpa Bima dan Arya. 3 bulan berlalu, Joglo itu kini telah berubah total. Dinding kayu jati yang lapuk telah dipernis ulang, lantai diganti marmer, dan di halaman depan kini terparkir 2 mobil mewah.
Semuanya tampak sempurna di mata dunia luar. Namun di dalam joglo yang berkilauan itu, Bima dan Arya hidup dalam bayangan. Mereka telah berhasil membagi keuntungan dari sebagian tanah warisan dan menggunakan sisa tanah lainnya sebagai jaminan untuk bisnis baru mereka. Mereka semakin kaya, tapi mereka semakin jauh. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi mereka jarang berbicara, kecuali tentang urusan bisnis atau pembagian keuntungan. Senyum palsu yang dulu mereka tunjukkan kepada ayah, kini mereka tunjukkan satu sama lain. Setiap perabot mewah di rumah itu, setiap detil kemegahan, seolah menjadi pengingat akan pengorbanan sunyi yang dilakukan ayah di pondok bambu itu. Suatu malam, Bima duduk sendirian di teras. Ia melihat bintang-bintang, tapi tak bisa merasakan ketenangan. Dulu, ayah selalu duduk di sini, hanya ditemani cangkir kopi dan sunyi. Sunyi ayah adalah sunyi yang damai, sementara sunyi Bima adalah sunyi yang menghukum. Tiba-tiba, ia teringat pada surat terakhir yang ayah tulis di balik akta jual beli. Aku tidak pernah mengajarkan kalian tentang harga tanah, tapi tentang harga diri seorang ayah. Warisan sejati sudah kalian bunuh. Kalimat itu menancap, tak pernah bisa dicabut. Bima mencoba mabuk dengan kesuksesannya, tapi setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia melihat bayangan wajah ayah yang kecewa. Ia mulai mengalami insomnia, tidur yang selalu gelisah, dihantui rasa bersalah yang tak terucapkan. Arya pun tidak jauh berbeda. Bisnis barunya yang dibangun di atas tanah warisan itu bukannya membawa berkah, malah dilanda masalah hukum dan sengketa internal. Ia merasa semua usahanya, meskipun menghasilkan uang berlimpah, terasa hampa dan penuh kesulitan. Ia sadar, sejak ayah pergi, hidupnya seperti kehilangan berkah yang tak kasat mata. Mereka memiliki segalanya, kecuali kebahagiaan yang sejati. Mereka memiliki joglo, tapi mereka tidak pernah menemukan rasa pulang. Mereka telah merobohkan fondasi hati ayah, dan kini bangunan kekayaan mereka berdiri di atas pasir yang rapuh. Mereka mencari Lestari, mencoba memberinya uang, bagiannya, sekadar untuk meredakan rasa bersalah. Tapi Lestari selalu menolak dengan halus, mengingatkan mereka bahwa warisan yang ia ambil jauh lebih berharga daripada yang bisa mereka tawarkan. Penyesalan yang terlambat itu kini menjadi penjara bagi mereka, lebih menyiksa daripada kemiskinan Lestari. Penyesalan yang terlambat itu kini menjadi penjara bagi Bima dan Arya, lebih menyiksa daripada kemiskinan Lestari. Di sisi lain kota, Lestari dan Danu menjalani hidup mereka yang sederhana, namun dipenuhi ketenangan. Mereka tinggal di rumah bata kecil mereka, yang selalu hangat oleh tawa dan cinta. Lestari bekerja lebih keras, suaminya Hendra pun demikian. Mereka tidak kaya, tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Mereka memiliki aset yang tak terlihat, integritas, kejujuran, dan hati yang ringan. Warisan ayah Wiro yang Lestari ambil adalah pelajaran tentang nilai manusia di atas nilai materi. Suatu sore, Lestari dan Danu duduk di teras rumah. Angin membawa suara azan Isya dari surau kecil di ujung jalan. Terdengar merdu dan menenangkan. Danu duduk di samping Lestari, menatap bintang-bintang di langit. Wajahnya tenang, penuh kedamaian yang tidak pernah ia lihat di wajah pamannya yang kaya. "Ibu," katanya pelan. Hujan waktu itu bukan hanya membersihkan luka, tapi juga membuka pintu. Lestari menatap putranya, lalu tersenyum. "Pintu kemana, nak?" "Pintu ke rumah yang sesungguhnya. Rumah di mana aku tidak harus membuktikan aku pantas ada. Rumah di mana aku bisa jadi diri sendiri tanpa takut diusir. Rumah di mana ada kakek, ada ibu, dan ada cinta yang tidak pernah pakai syarat." Lestari meraih tangan Danu dan menggenggamnya erat. "Kamu bukan hanya cucu, nak. Kamu adalah pengingat terbaik tentang apa arti cinta yang diajarkan kakekmu." Meskipun Wiro telah tiada, Lestari merasa ayahnya selalu ada di sekitar mereka, membimbing setiap langkah. Ia menggunakan keikhlasannya untuk membantu sesama, sesuai dengan apa yang ia yakini akan membuat ayahnya bangga. Ia tidak menjadi kaya, tapi ia menjadi sumber kebaikan. Seringkali Bima menelepon Lestari, bukan untuk berbisnis, melainkan hanya untuk mendengar suaranya,
mencari setitik kehangatan yang hilang. Ia mencari pengampunan, tapi Lestari tidak pernah memberikannya dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk hidupnya yang damai. Kedamaian Lestari adalah cermin yang memantulkan kekacauan batin Bima dan Arya. Mereka menyadari warisan yang paling mereka tolak, yaitu kasih sayang tanpa syarat, adalah satu-satunya hal yang tak bisa mereka beli dengan seluruh kekayaan mereka. Mereka menyadari warisan yang paling mereka tolak, yaitu kasih sayang tanpa syarat, adalah satu-satunya hal yang tak bisa mereka beli dengan seluruh kekayaan mereka. Akhir cerita ini bukanlah tentang siapa yang memenangkan harta, melainkan siapa yang memenangkan hati. Bima dan Arya akhirnya membiarkan joglo itu kosong. Mereka tak tahan tinggal di sana. Setiap sudut, setiap bayangan, mengingatkan mereka pada ayah yang mereka usir secara emosional. Mereka kembali ke Jakarta, tapi jiwa mereka tertinggal di joglo yang dingin, di pondok bambu yang sunyi, dan di hati Lestari yang mereka hina. Mereka kaya, tapi mereka miskin makna. Mereka meraih kekuasaan, tetapi kehilangan keluarga. Di sisi lain, Lestari dan Danu melanjutkan hidup, membawa warisan cinta Wiro yang abadi. Mereka tidak punya joglo, mereka tidak punya tanah berhektar-hektar, tetapi mereka punya rumah. Rumah yang dibangun bukan dari dinding dan atap, melainkan dari kehangatan, keikhlasan, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Suatu hari, Lestari dan Danu mengunjungi makam Wiro dan Lastri. Mereka membawa bunga melati, bunga kesukaan Lastri yang kini ditanam Lestari di halaman rumahnya. "Ayah, Ibu," bisik Lestari. Air matanya kini adalah air mata haru, bukan lagi kepedihan. "Kami baik-baik saja. Kami telah menemukan joglo kami yang sesungguhnya." Warisan sejati Wiro bukanlah sertifikat tanah yang akhirnya jatuh ke tangan anak-anaknya yang serakah, melainkan pelajaran moral yang Lestari dan Danu pegang teguh. Cerita ini mengajarkan bahwa kesuksesan tanpa nurani adalah kehampaan yang paling parah. Kekayaan yang didapatkan dengan mengorbankan hati orang tua tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Bagi Wiro, kepergiannya yang sunyi adalah pilihan terakhirnya untuk mengajarkan nilai hidup kepada Bima dan Arya, sekaligus melindungi kemurnian hati Lestari. Ia memilih set ending untuk dirinya sendiri, agar anak-anaknya, setidaknya Lestari dan Danu, bisa memiliki happy ending sejati yang dibangun atas dasar cinta. Malam itu, di bawah langit bersih dan tanpa suara ribut, rumah Lestari terasa lengkap. Bukan karena semua sempurna, bukan karena tidak ada luka, tapi karena mereka membangun rumah bukan dari dinding dan atap, tapi dari cinta yang tidak pernah menyerah, dari keberanian untuk bersuara, dan dari keyakinan bahwa setiap hati berhak mendapat tempat di mana ia bisa pulang tanpa takut ditolak. Dan itu, bagi mereka, adalah arti sesungguhnya dari keluarga. Tahun berlalu, dan musim telah berganti beberapa kali di atas tanah Jogja yang menyimpan begitu banyak kisah. Joglo megah di Bantul masih berdiri, kini menjadi aset yang terus menghasilkan pundi-pundi uang bagi Bima dan Arya. Namun, setiap keping keuntungan yang mereka raih terasa hambar, seperti garam yang tak bisa larut dalam air mata penyesalan. Mereka kaya, tapi mereka kehilangan warisan yang paling berharga, kedamaian jiwa. Di setiap ruangan joglo, mereka selalu merasa ada sepasang mata tua yang mengawasi. Bukan dengan marah, melainkan dengan kepedihan yang sunyi. Lestari dan Danu, di rumah kecil mereka, tak pernah meminta kemewahan. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta tak bersyarat adalah satu-satunya mata uang yang tak bisa dibeli dan takkan pernah habis nilainya. Mereka hidup dengan senyum, dengan hati yang ringan, sebab mereka memilih untuk memeluk keikhlasan ayah daripada memperebutkan tanah yang hanya meninggalkan bayangan. Kisah Wiro, sang ayah, adalah sebuah monumen. Ia mengajarkan kita sebuah kebenaran yang menyakitkan. Harta akan selalu menemukan tuannya, tetapi hati takkan pernah bisa dibeli. Wiro memilih jalan sunyi, memilih kematian yang terasing. Bukan karena ia takut,
melainkan karena ia ingin memberikan pelajaran terakhirnya. Ia memilih mati dalam martabat daripada hidup dalam pengkhianatan anak-anaknya. Keputusan Wiro untuk meninggalkan semua, untuk menolak menandatangani dokumen yang merampas harga dirinya, adalah bentuk cinta tertinggi. Ia pergi sebagai pahlawan bagi hatinya sendiri, melindungi Lestari dari beban kehinaan. Ia menolak menjadi aset bagi yang tamak, dan memilih menjadi jiwa bagi yang tulus. Maka, biarlah cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua. Rumah sejati bukanlah joglo yang megah, atau istana di kota besar. Rumah adalah hati yang menerima kita tanpa syarat. Dan warisan terindah yang bisa kita tinggalkan bukanlah emas atau tanah, melainkan pondasi moral yang membuat anak-anak kita memilih kehangatan, meskipun mereka harus hidup dalam kesederhanaan. Semoga saat senja tiba di penghujung usia kita, kita tidak menyesali bahwa kita terlalu sibuk menanam benih kesuksesan, hingga lupa menyirami akar ketulusan. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kita menuju keabadian bukanlah kekayaan, melainkan sisa-sisa cinta tulus yang pernah kita berikan.